Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Sofia Danaili dari tim audit internal bank. Pada hari ini saya akan melakukan audit kepatuhan terhadap prosedur teller bank, khususnya dalam proses penerimaan setoran tunai. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas teller sudah sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku, serta mengidentifikasi potensi resiko dan memberikan rekomendasi perbaikan. Sebelum memulai, saya ingin menyampaikan tujuan audit kali ini, yaitu untuk memeriksa kepatuhan SOP pada proses penerimaan setoran tunai oleh teller. Area yang akan diaudit meliputi proses verifikasi data nasabah, pencatatan transaksi, dan penyimpanan dokumen pendukung. Metode audit yang saya gunakan adalah wawancara dengan teller dan kepala cabang, serta analisis dokumen transaksi secara acak pada tanggal 10 hingga 12 Juni 2025. Potensi resiko yang ingin diuji adalah risiko terjadinya transaksi tanpa verifikasi identitas yang dapat berdampak pada kepatuhan dan keamanan transaksi bank. Nanti saya ingin bertanya mengenai prosedur yang Ibu lakukan saat menerima setoran tunai dari nasabah. Bisa dijelaskan langkah-langkahnya secara rinci? Tentu Ibu, setiap nasabah yang akan melakukan setoran tunai, saya meminta menunjukkan identitas diri, lalu saya masukkan data identitas dengan buku tabungan, lalu kartu ATM. Selain itu saya meminta uang setoran di depan nasabah, lalu input data transaksi ke sistem. Setelah itu, transaksi selesai, saya serahkan bukti setoran ke nasabah dan menyimpan fotokopi identitas sebagai dokumen pendukung. Apakah Ibu pernah mengalami kendala dalam menjalankan SOP tersebut? Pernah, Ibu. Saya di saat jam sibuk, antrian panjang, karena saya merasa tertekan sehingga pernah sekali lupa memfotokopi identitas nasabah, namun saya segera melapor ke supervisor. Saya juga sudah melakukan pemeriksaan dokumen transaksi pada tanggal 10 Juni 2025. Dari 10 sampel transaksi, saya menemukan satu transaksi yang tidak dilengkapi fotokopi identitas nasabah. Bisa dijelaskan kronologinya? Benar Ibu, saat itu sistem sempat mengalami gangguan dan nasabah sudah menunggu lama. Saya memprioritaskan pelayanan agar antrian tidak semakin panjang sehingga dokumen identitas tidak sempat saya fotokopi. Terima kasih atas keterbukaannya. Bintang, bagaimana sistem pengawasan yang diterapkan untuk memastikan teller selalu mematuhi SOP? Kami melakukan supervisi harian serta ujian mingguan. Setiap ada pelanggaran SOP, kami lakukan pembinaan langsung dan mengingatkan seluruh teller pada briefing pagi. Selain itu, kami juga mengadakan pelatihan rutin mengenai SOP dan manajemen risiko. Berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan dokumen, saya menemukan satu temuan penting. Terdapat transaksi setoran tunai yang tidak disertai fotokopi identitas nasabah sesuai SOP. Temuan ini berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan dan meningkatkan risiko terjadinya transaksi tidak sah atau pencucian uang. Dampaknya, jika hal ini terjadi berulang, bank dapat terkena sanksi dari regulator dan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap keamanan transaksi di bank ini. Saya merekomendasikan beberapa hal sebagai solusi atas semua ini. Yang pertama yaitu teller perlu diberikan pelatihan ulang mengenai pentingnya verifikasi identitas dan kepatuhan SOP, khususnya pada saat jam sibuk. Yang kedua yaitu manajemen cabang dapat menambah jumlah teller atau membuat sistem antrian elektronik untuk mengurangi tekanan kerja saat jam sibuk. Yang ketiga yaitu supervisi harian perlu diperkuat dengan checklist pengawasan agar setiap transaksi dapat dipantau secara real time. Yang keempat, setiap pelanggaran SOP harus segera dilaporkan dan dievaluasi dalam rapat rutin.
Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan teller terhadap SOP, meminimalkan risiko operasional, serta menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah terhadap bank. Terima kasih atas rekomendasinya Bu Safia. Kami akan segera menindaklanjuti. Terima kasih atas rekomendasinya ya Bu Safia. Kami akan segera menindaklanjuti dengan pelatihan tambahan dan evaluasi sistem antrian di cabang kami. Saya juga berterima kasih atas masukan ini. Saya akan lebih teliti dan disiplin dalam menjalankan SOP ke depannya. Baik, terima kasih Bu Intan dan Ibu Kinan atas kerjasamanya dalam proses audit hari ini. Dengan adanya audit dan implementasi rekomendasi, diharapkan kualitas pelayanan dan kepatuhan nasabah ini semakin meningkat. Demikian hasil audit yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi peningkatan mutu operasional bank kita. Terima kasih. Demikian hasil audit yang telah saya lakukan terhadap kepatuhan prosedur teller bank. Dari proses audit ini, saya menemukan satu temuan penting terkait kelalaian dalam verifikasi identitas nasabah yang dapat berdampak pada resiko kepatuhan dan operasional bank. Saya telah memberikan rekomendasi agar teller mendapatkan pelatihan ulang dan menambah jumlah teller saat jam sibuk. Semoga hasil audit dan rekomendasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta kepatuhan di cabang bank ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai jumpa pada audit berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.